Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Francisca Dia Pramesti dari kelas 3A dengan NIM P27242024-020. Saya akan melakukan murojaah obat diuretik dan obat hipolipidemik. Pertama kita mulai dari obat diuretik. Obat diuretik yang pertama adalah hidroklortiazid dan indikasi mengurangi pembengkakan dan tekanan darah tinggi. Kontraindikasinya tidak boleh digunakan untuk pasien yang sulit kencing atau alergi terhadap obat golongan sulfonylurea. Dosisnya 1 kali sehari 25 mg. Cara pakainya diminum pada pagi hari karena kalau diminum malam hari akan mengganggu tidur karena akan banyak kencing. Efek sampingnya adalah tekanan darah rendah. Interaksi obat tidak boleh digunakan dengan obat golongan NSAID karena dapat mengurangi efektivitas diuretik dan antihipertensinya. Obat yang kedua adalah Fortalidon dengan indikasi mengurangi pembengkakan dan tekanan darah. Kontraindikasinya tidak boleh digunakan untuk pasien yang susah kencing dan pasien yang alergi terhadap golongan sulfonylurea. Dosisnya 25 mg sampai 50 mg sehari. Dengan cara diminum pada pagi hari bersamaan dengan makan agar tidak mual. Efek sampingnya pusing dan dehidrasi. Interaksi obat tidak boleh digunakan bersamaan dengan obat NSAID karena dapat mengurangi efektivitas obatnya. Obat yang ketiga yaitu furosemid dengan indikasi mengurangi kelebihan cairan pada gagal jantung, penyakit ginjal, dan penyakit hati. Kontraindikasinya tidak boleh digunakan pada orang yang tidak bisa buang air kecil. Dosisnya 20-40 mg sehari dengan cara diminum pada pagi hari atau siang hari, hindari di malam hari. Untuk efek sampingnya sering buang air kecil, pusing, dan dehidrasi. Untuk interaksi obatnya tidak boleh digunakan bersama dengan NSAID karena dapat menurunkan efektivitas diuretik dan antihipertensi. Obat yang keempat adalah bumetanid dengan indikasi untuk mengatasi penumpukan cairan pada penyakit gagal ginjal, penyakit hati, dan penyakit jantung. Kontraindikasinya tidak boleh digunakan untuk pasien yang tidak bisa buang air kecil. Dosisnya 0,5 sampai 2 mg sehari. Cara minumnya diminum di pagi hari. Efek sampingnya pusing, dehidrasi, dan kramp otot. Untuk interaksi obatnya tidak boleh digunakan bersamaan dengan NSAID karena dapat menurunkan efektivitas dari diuretik atau antihipertensi. Untuk obat yang kelima yaitu spironolactone dengan indikasi mengurangi pembengkakan akibat gagal jantung, gagal ginjal, atau mengurangi tekanan darah tinggi. Kontraindikasinya tidak boleh digunakan apabila kadar kalium tinggi. Dosisnya yaitu 25 mg sehari. Dengan cara diminum bersamaan dengan makan untuk mencegah mual. Efek sampingnya yaitu pembesaran payudara pada laki-laki, terus gangguan menstruasi, dan mual serta lemas. Untuk interaksi obatnya tidak boleh digunakan dengan obat NSAID karena dapat mengurangi efektivitas dari spironolactone tersebut. Obat yang keenam adalah amilorid. Amilorid indikasinya digunakan bersamaan dengan diuretik lain untuk mencegah turunnya kalium. Kontraindikasi tidak boleh digunakan apabila kadar kaliumnya sudah tinggi. Dosisnya 5-10 mg per hari. Cara minumnya diminum pada pagi hari. Efek sampingnya mual, nyeri otot, pusing. Untuk interaksi obatnya tidak boleh digunakan dengan obat NSAID karena dapat menurunkan efektivitasnya. Obat yang ketujuh adalah triamterene dengan indikasi digunakan untuk mengatasi pembengkakan dan mencegah turunnya kalium. Kontraindikasinya tidak boleh digunakan apabila pasien kaliumnya tinggi. Tidak boleh digunakan pada pasien yang tidak bisa kencing. Untuk dosisnya
100 mg 2 kali sehari. Cara minumnya diminum setelah makan. Efek sampingnya gangguan pencernaan. Dengan interaksi obat yang tidak boleh adalah tidak boleh digunakan dengan aspirin atau NSAID karena dapat menurunkan efektivitas dari obat tersebut. Obat yang ke-8 adalah mannitol. Indikasinya mengurangi tekanan di otak atau mata. Kontraindikasinya tidak boleh digunakan apabila pasien memiliki gagal jantung berat. Dosisnya 0,25 sampai 2 gram per kilogram dimasukkan melalui infus. Kemudian cara pemberiannya hanya diberikan secara infus dari rumah sakit, tidak bisa diminum sendiri. Untuk efek sampingnya dehidrasi, mual, dan sakit kepala. Interaksi obatnya hindari penggunaan bersama diuretik lain karena dapat meningkatkan stres ginjal. Obat diuretik yang terakhir adalah metazolamin dengan indikasi mengurangi tekanan pada mata pada glaukoma. Dengan kontraindikasi tidak bisa digunakan untuk pasien yang mengalami alergi terhadap obat sulfonylurea urea. Dosisnya 50 sampai 100 mg 2 sampai 3 kali sehari. Untuk cara minumnya diminum secara oral, bisa digunakan. Efek sampingnya kesemutan, mual, dan sering kencing. Untuk interaksi obatnya hindari penggunaan bersama dengan diuretik lain karena dapat meningkatkan stres pada ginjal. Saya akan merujakan tentang obat hipolipidemik. Obat hipolipidemik yang pertama yaitu atorvastatin dengan indikasi menurunkan kolesterol total. Kontraindikasinya tidak boleh digunakan untuk ibu hamil dan menyusui, dan tidak boleh untuk pasien yang memiliki penyakit hati. Dosisnya 10 sampai 80 mg 1 kali sehari. Dengan cara diminum pada pagi atau malam hari. Efek sampingnya nyeri otot ringan, diare, mual, dan sakit kepala. Untuk interaksi obatnya tidak boleh digunakan bersamaan dengan obat gemfibrozil dan siklosporin. Obat yang kedua yaitu simvastatin. Simvastatin memiliki indikasi menurunkan kolesterol total. Kontraindikasinya tidak boleh digunakan pada ibu hamil dan menyusui. Untuk dosisnya 5 sampai 80 mg 1 kali sehari. Dengan cara diminum pada malam hari. Kemudian untuk efek sampingnya sakit kepala, nyeri otot, dan pusing. Untuk interaksi di obat tidak boleh digunakan bersamaan dengan obat gemfibrozil dan siklosporin. Obat yang ketiga yaitu pravastatin dengan indikasi menurunkan kolesterol total. Kontraindikasinya tidak boleh digunakan pada ibu menyusui dan hamil, dan juga tidak boleh untuk pasien yang memiliki riwayat penyakit hati. Dosisnya 10 sampai 40 mg sekali sehari. Diminum pada malam hari dengan efek samping nyeri otot, mual, muntah, dan diare. Obat ini tidak boleh digunakan bersamaan dengan obat gemfibrozil dan siklosporin. Obat yang selanjutnya yaitu rosuvastatin. Rosuvastatin memiliki indikasi menurunkan kadar lemak total. Dengan kontraindikasi tidak boleh digunakan pada pasien yang memiliki penyakit hati, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dosisnya 5-40 mg sekali sehari. Obat ini diminum kapan saja, bisa malam atau pagi. Kemudian obat ini tidak boleh digunakan bersamaan dengan obat gemfibrozil dan siklosporin. Obat ini memiliki efek samping yaitu mual, nyeri otot, dan diare. Obat selanjutnya adalah fluvastatin dengan indikasi menurunkan
menurunkan lemak total. Kontraindikasinya tidak boleh digunakan pada pasien yang memiliki penyakit hati, ibu menyusui, dan ibu hamil. Dosisnya 20 sampai 40 mg sekali atau bisa juga 2 kali sehari. Untuk cara minumnya diminum pada malam hari. Efek sampingnya sakit kepala, mual, dan diare. Obat ini tidak boleh digunakan bersamaan dengan obat gemfibrozil dan siklosporin. Yang selanjutnya adalah obat gemfibrozil. Gemfibrozil memiliki Obat selanjutnya adalah gemfibrozil. Indikasinya adalah mengobati hipertrigliseridemia. Obat selanjutnya adalah gemfibrozil. Indikasinya adalah mengobati penyakit hipertrigliseridemia. Untuk kontraindikasinya tidak boleh digunakan pada pasien yang memiliki gangguan hati. Dosisnya 600 mg 2 kali sehari. Cara minumnya diminum 30 menit sebelum sarapan. Efek sampingnya dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Interaksi obatnya tidak boleh digunakan bersama dengan obat simvastatin, atorvastatin, dan golongan statin lainnya. Obat yang selanjutnya adalah fenofibrate dengan indikasi mengobati kolesterol. Untuk kontraindikasinya tidak boleh digunakan pada pasien memiliki penyakit hati. Dosisnya yaitu 48 sampai dengan 145 mg sekali sehari. Untuk cara minumnya diminum pada pagi atau malam bersamaan dengan makan. Untuk efek sampingnya yaitu nyeri punggung, sakit kepala, dan obat fenofibrate tidak boleh digunakan pada obat yang selanjutnya adalah fenofibrate. Fenofibrate indikasinya digunakan untuk mengobati penyakit hipertrigliseridemia. Untuk kontraindikasinya tidak boleh digunakan pada pasien yang memiliki penyakit gangguan hati. Kemudian untuk dosisnya fenofibrate 48 mg sampai dengan 145 mg dalam sehari. Kemudian diminum pada pagi atau malam hari, bisa dengan atau tanpa makan. Kemudian efek sampingnya nyeri punggung dan sakit kepala. Interaksi obatnya tidak boleh digunakan bersama dengan obat kolesterol dengan golongan statin lainnya. Obat yang selanjutnya adalah kolesteramil. Indikasinya untuk menurunkan kolesterol. Kontraindikasinya tidak boleh digunakan untuk obat selanjutnya adalah kolesteramil. Kolesteramil indikasinya untuk menurunkan kolesterol. Kontraindikasinya hipersensitivitas. Dosisnya yaitu 4 sampai 24 mg per hari dibagi menjadi 6 dosis. Kemudian cara minumnya diminum bersamaan dengan makan. Untuk efek sampingnya yaitu konstipasi atau sembelit, susah BAB, dan perut kembung. Kemudian untuk interaksi obatnya tidak boleh digunakan bersama dengan obat yang mengurangi penyerapan obat hormon diuretik. Obat selanjutnya adalah kolestipol. Indikasinya menurunkan kadar kolesterol. Kontraindikasinya hipersensitivitas. Untuk dosisnya yaitu 2 sampai 16 mg per hari dibagi menjadi 1 atau 2 dosis. Kemudian diminum dengan makanan. Terus efek sampingnya dapat menimbulkan konstipasi atau sulit BAB. Kemudian interaksi dengan obatnya tidak boleh digunakan bersama
terakhir adalah coleseveram. Obat yang terakhir adalah coleseveram. Indikasinya yaitu untuk menurunkan kadar kolesterol. Kontraindikasinya tidak boleh digunakan bersamaan dengan trigliserida serum yang lebih dari 50 mg per dl. Untuk dosisnya yaitu 3 tablet 2 kali sehari. Caranya diminum dengan makanan. Efek sampingnya dapat menyebabkan konstipasi atau susah BAB. Untuk interaksi obatnya tidak boleh digunakan bersama dengan obat yang dapat mengurangi penyerapan obat hormon diuretik. Sekian merujuk dari saya. Sekian, terima kasih.